Manusia lahir dengan otak yang secara alami tertarik pada otoritas dan tanda luar. Ini adalah mekanisme evolusi. Mengikuti pemimpin atau figur berstatus tinggi meningkatkan peluang bertahan hidup dan keteraturan sosial. Dari segi biologis, bagian prefrontal cortex menilai siapa yang dapat dipercaya, sementara amigdala merespons rasa takut dan ancaman. Akibatnya, manusia sering lebih mempercayai orang karena status, jabatan, atau kemampuan luar, bukan karena inti kebenaran yang disampaikan. Fenomena ini terlihat pada sejarah nabi, wali, atau orang-orang berkaromah. Manusia tertarik pada mukjizat dan karomah, sementara inti ajaran, yang seharusnya mengubah batin, sering luput dari perhatian. Namun, kesadaran spiritual sejati menuntut melampaui respons alami otak. Praktisi diajak untuk mengamati bias dan kecenderungan otak sendiri, menilai kebenaran dari substansi, bukan dari simbol atau sorotan, melatih hening sadar, meditasi, dan refleksi batin agar otak belajar ulang, merespons inti pesan, bukan sekadar tanda luar. Dengan latihan konsisten, manusia dapat menembus lapisan-lapisan kesadaran yang otomatis dipengaruhi ego dan simbol. Mukjizat, karomah, atau otoritas menjadi saksi, bukan penentu kebenaran. Otak yang terlatih mulai melihat kebenaran murni, bukan dari siapa yang menyampaikannya, tapi dari substansi yang menyentuh batin dan kesadaran. Akhirnya, manusia belajar menjadi diri sendiri dalam penerimaan kebenaran, bebas dari dorongan sosial atau kekaguman instingtif. Kesadaran tumbuh bukan karena tanda luar, tapi karena penghayatan batin yang murni. Video ini membawa penonton dalam perjalanan kontemplatif menembus lapisan-lapisan kesadaran manusia. Kita sering terjebak menilai kebenaran dari otoritas, status, mukjizat, atau karomah, sehingga melewatkan inti kebenaran yang murni. Melalui video ini kita akan mengeksplorasi bagaimana otoritas dan status bisa menipu persepsi kita. Lapisan-lapisan kesadaran yang membuat kebenaran tersembunyi. Tantangan menjadi diri sendiri tanpa pengakuan atau sorotan. Cara menilai kebenaran secara mandiri. Pentingnya fokus pada inti ajaran, bukan mukjizat atau karomah. Video ini bersifat kontemplatif, menenangkan, dan penuh refleksi, dirancang untuk menuntun penonton menemukan kebebasan batin, kesadaran murni, dan transformasi diri. Otoritas dan status adalah cermin yang menipu. Manusia sering mencari kebenaran dari luar dirinya. Kita melihat orang yang memiliki otoritas, jabatan, atau status tinggi dan percaya bahwa apa yang mereka ucapkan pasti benar. Status sosial, gelar, atau reputasi dianggap sebagai cermin kebenaran. Namun, ini hanyalah cermin yang menipu. Mengapa? Karena kebenaran sejati tidak bergantung pada siapa yang menyampaikannya. Ia murni, universal, dan sering tersembunyi di balik lapisan-lapisan ego, prasangka, dan norma sosial. Banyak orang menerima informasi hanya karena itu datang dari figur berkuasa, bukan karena substansinya. Ketika kebenaran datang dari sumber yang dianggap rendah atau biasa, orang menolaknya, bahkan jika nilai kebenaran itu lebih tinggi daripada yang diajarkan oleh otoritas. Fenomena ini menunjukkan betapa sulitnya menembus lapisan kesadaran manusia. Lapisan-lapisan ini dibentuk oleh rasa takut, keinginan untuk diterima, dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Praktisi spiritual yang ingin menemukan kebenaran sejati harus belajar melihat melewati cermin ini, memisahkan substansi dari simbol. Refleksi. Apakah aku sering menilai kebenaran dari siapa yang menyampaikannya, bukan dari apa yang disampaikannya? Bagaimana otoritas dan status mempengaruhi cara pikir dan keyakinanku? Bisakah aku menahan diri sejenak, melepas prasangka, dan menilai substansi kebenaran dengan hati dan kesadaran? Di sesi video berikutnya, kita akan belajar bagaimana menembus lapisan-lapisan ini, memahami kebenaran yang tersembunyi, dan menumbuhkan kesadaran tanpa terikat pada otoritas, status, atau pengakuan sosial. Kebenaran yang tersembunyi. Kebenaran sejati jarang terlihat secara langsung. Ia bukan sekadar informasi yang mudah dipahami atau diserap oleh akal. Kebenaran memiliki kesejatian yang dalam, dan sering tersembunyi di balik lapisan-lapisan pikiran, ego, keyakinan, dan prasangka manusia. Manusia cenderung melihat permukaan.
Kita mencari tanda-tanda yang jelas, bukti yang kasat mata, atau pengakuan sosial. Akibatnya, kebenaran yang halus, yang memerlukan refleksi batin, sering terlewatkan. Bahkan ketika kebenaran itu lebih tinggi daripada ajaran atau otoritas yang kita kenal, kita bisa menolaknya karena belum siap menyadarinya. Lapisan-lapisan kesadaran manusia. Lapisan pertama, ego dan keinginan pribadi yang mendorong kita mencari kenyamanan dan pengakuan. Lapisan kedua, prasangka dan kebiasaan sosial yang membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Lapisan ketiga, ketakutan dan rasa aman yang membuat kita enggan menghadapi kebenaran yang menantang. Kebenaran hanya bisa dipahami ketika kita perlahan menembus lapisan-lapisan ini, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Proses ini tidak selalu mudah. Dibutuhkan kesabaran, refleksi, dan latihan batin seperti hening sadar atau meditasi, agar kita mampu melihat substansi di balik ilusi dan simbol yang menutupi kebenaran. Apakah aku menerima informasi karena benar atau karena nyaman dan familiar? Lapisan mana dalam diriku yang membuat aku sulit melihat kebenaran? Bagaimana aku bisa menenangkan ego dan prasangka agar kesadaran batin terbuka? Memahami kebenaran yang tersembunyi adalah langkah awal menuju kesadaran sejati. Saat kita mampu menembus lapisan-lapisan batin, kita mulai belajar menerima kebenaran bukan karena siapa yang menyampaikannya, tapi karena substansinya yang murni. Mukjizat, karomah, dan ego. Dalam sejarah manusia, kita sering terpikat pada mukjizat, karomah, atau kemampuan luar biasa yang dimiliki nabi, wali, atau orang suci. Fenomena ini membuat kita terkagum dan mudah menerima apa yang mereka sampaikan. Namun, terkadang kita lupa bahwa inti kebenaran sejati tidak selalu hadir dalam tanda-tanda luar ini. Mukjizat dan karomah menjadi semacam filter eksternal. Kita menilai kebenaran dan kemurnian ajaran seseorang dari kemampuan luar biasa yang terlihat, bukan dari substansi atau pesan yang ingin disampaikan. Akibatnya, kita bisa terpesona pada tanda luar, tapi melewatkan transformasi batin yang sebenarnya. Kita menilai orang lain melalui kemampuan, bukan melalui kesadaran dan integritas batin mereka. Peran ego. Ego manusia senang melihat bukti luar. Ia ingin kagum, membandingkan, dan mencari rasa aman melalui pengakuan atau validasi sosial. Ketika mukjizat atau karomah hadir, ego merasa puas dan mengasosiasikannya dengan kebenaran. Padahal, kebenaran sejati sering diam, halus, dan tidak mencolok, dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang mampu menembus lapisan batin. Refleksi. Apakah aku lebih terpesona pada tanda luar daripada substansi pesan? Bagaimana aku menilai kebenaran? Dari kemampuan orang atau dari nilai yang disampaikan? Bisakah aku melihat esensi kebenaran tanpa tergoda oleh karomah atau mukjizat? Praktisi spiritual yang ingin menemukan kebenaran sejati diajak untuk melepas daya tarik ego terhadap tanda luar dan belajar menilai kebenaran dari substansinya sendiri. Dengan cara ini, kesadaran tidak tergantung pada kemampuan orang lain, status, atau pengakuan sosial, melainkan tumbuh dari refleksi batin dan hening sadar. Kesadaran tanpa sorotan. Menjadi diri sendiri tanpa pengakuan, karomah, atau segala sesuatu yang menyentuh ego adalah tantangan terbesar dalam perjalanan spiritual. Banyak orang berharap terlihat istimewa, diakui, atau dipuji, sehingga kesadaran mereka sering tertutupi oleh keinginan untuk pengakuan dan validasi sosial. Kesadaran tanpa sorotan berarti mampu hidup selaras dengan inti batin, tanpa bergantung pada tanda-tanda luar. Praktisi spiritual yang menempuh jalan ini menghadapi beberapa tantangan. 1. Motivasi internal versus eksternal. Ketika tidak ada pengakuan atau karomah, ego mudah merasa tidak puas atau meragukan diri sendiri. Tantangannya adalah tetap konsisten dalam latihan batin, meski hasilnya tidak terlihat oleh orang lain. 2. Menemukan kedamaian batin. Kesadaran sejati muncul dari perhatian penuh pada pengalaman batin, bukan dari pencapaian luar. Praktisi belajar menjadi saksi diri sendiri, menerima proses internal, dan menghargai pertumbuhan yang diam-diam. 3. Kebebasan dari ilusi. Tanpa sorotan, kita bebas dari perbandingan sosial, kecemburuan, dan prasangka. Kesadaran yang tumbuh dalam kondisi ini cenderung lebih murni, stabil, dan tidak tergantung pada dunia luar. Refleksi.
Apakah aku sering mencari validasi atau pengakuan dari orang lain? Bagaimana aku bisa menghargai pertumbuhan batin tanpa melihat hasil atau pujian luar? Bisakah aku tetap konsisten dalam latihan batin meski tanpa tanda luar? Kesadaran tanpa sorotan menuntun kita pada penerimaan murni terhadap diri sendiri dan realitas, sekaligus membuka ruang bagi pemahaman kebenaran sejati, yang tidak terikat pada ego, status, atau karomah. Menilai kebenaran secara mandiri. Manusia sering menilai kebenaran dari otoritas, status, atau pengakuan sosial. Kita percaya pada orang yang memiliki gelar, jabatan, atau reputasi, dan menolak kebenaran dari sumber yang dianggap rendah atau biasa. Padahal, kebenaran sejati bersifat independen dan universal, tidak bergantung pada siapa yang menyampaikannya. Menerima kebenaran dari substansi, bukan sumber. Kebenaran harus dinilai dari esensinya, bukan dari siapa yang menyampaikannya. Kadang, kebenaran dari orang biasa lebih tinggi nilainya daripada ajaran yang datang dari figur berotoritas, tapi manusia sering menolaknya karena bias terhadap status. Membebaskan diri dari pengaruh eksternal. Praktisi spiritual belajar menembus prasangka dan ego, sehingga mampu melihat inti kebenaran. Latihan refleksi, hening sadar, dan introspeksi membantu memisahkan substansi kebenaran dari daya tarik eksternal. Dengan kemampuan menilai kebenaran secara mandiri, kita mulai memahami realitas secara lebih murni, tanpa terikat pada opini orang lain, ego, atau pengaruh sosial. Kesadaran tumbuh bukan karena pengakuan, tetapi karena penghayatan langsung terhadap esensi kebenaran. Jalan praktisi spiritual. Perjalanan spiritual sejati bukan tentang kesaktian, karomah, atau pengakuan sosial. Ia adalah jalan batin yang sunyi dan penuh tantangan, di mana pertumbuhan kesadaran terjadi secara diam-diam, tanpa sorotan. Praktisi spiritual menghadapi beberapa aspek penting dalam menumbuhkan kesadaran sejati. Ketekunan dan disiplin. Kesadaran tidak muncul secara instan. Latihan batin yang konsisten, seperti hening sadar, meditasi, dan refleksi, adalah fondasi pertumbuhan. Tantangan terbesar adalah tetap konsisten meski tidak ada tanda luar atau pengakuan dari orang lain. Menghadapi ego dan prasangka internal. Ego selalu mencoba mengarahkan perhatian pada validasi, pujian, atau pencapaian luar. Praktisi harus belajar mengamati ego tanpa terikat, dan membedakan antara kebutuhan batin yang murni dan dorongan ego yang menyesatkan. Pertumbuhan batin yang stabil. 1. Kesadaran yang tumbuh tanpa karomah cenderung lebih murni dan tahan lama. 2. Praktisi belajar menerima proses internal, menghargai setiap langkah, dan tetap sabar dalam menghadapi tantangan batin. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jalan spiritual bukan sekadar praktik batin, tetapi diterapkan dalam sikap, keputusan, dan interaksi sehari-hari. Kesadaran sejati tercermin dalam kebijaksanaan, ketenangan, dan kedamaian batin, bukan dalam kemampuan luar atau pengakuan sosial. Riwayat Nabi dan Wali, inti di balik mukjizat. Sejarah Nabi dan Wali sering diceritakan dengan menonjolkan mukjizat, karomah, atau tanda-tanda luar biasa. Manusia terkadang lebih tertarik pada hal-hal ini daripada memahami inti kebenaran yang disampaikan. Fenomena ini mengungkapkan bagaimana ego dan rasa kagum pada kemampuan luar biasa dapat menutupi pemahaman batin. Mengapa mukjizat sering lebih menarik? Mukjizat memberikan bukti nyata yang dapat dilihat, dirasakan, atau diceritakan, sehingga mudah memikat perhatian. Ego manusia cenderung tertarik pada keajaiban luar daripada pesan yang memerlukan refleksi dan transformasi batin. Hal ini membuat banyak orang melewatkan inti ajaran, padahal nilai kebenaran itulah yang dapat mengubah kehidupan. Esensi ajaran di balik mukjizat. Mukjizat bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menarik perhatian atau menegaskan kebenaran yang lebih dalam. Anda yang memahami inti ajaran akan melihat bahwa transformasi batin, integritas, dan penerapan nilai kebenaran lebih penting daripada tanda luar. Refleksi. Apakah aku sering terpikat pada hal-hal luar biasa daripada memahami substansi ajaran? Bagaimana aku bisa menembus daya tarik mukjizat dan fokus pada inti kebenaran? Bisakah aku menerapkan ajaran yang tersembunyi di balik tanda luar dalam kehidupan sehari-hari?
Fokus pada esensi ajaran memungkinkan kita menerima kebenaran tanpa terikat pada tanda luar, sehingga pertumbuhan kesadaran menjadi stabil, murni, dan bebas dari pengaruh ego atau pengakuan sosial. Perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan menembus lapisan-lapisan kesadaran, melepas pengaruh ego, otoritas, status, mukjizat, dan pengakuan sosial. Video ini telah membawa kita melihat bagaimana manusia sering terjebak pada tanda luar, seperti kesaktian, karomah, atau status, dan melewatkan inti kebenaran yang murni. Pelajaran utama: 1. Kebenaran independen dari sumber. Kebenaran sejati harus dinilai dari substansinya, bukan dari siapa yang menyampaikannya. Anda belajar menerima kebenaran murni, tanpa terikat pada otoritas, status, atau pengakuan sosial. 2. Kesadaran tanpa sorotan. Menjadi diri sendiri tanpa pengakuan, karomah, atau tanda luar adalah tantangan terbesar. Kesadaran yang tumbuh dalam kondisi ini cenderung murni, stabil, dan bebas dari ego. 3. Mukjizat sebagai alat, bukan tujuan. Mukjizat atau karomah bukan inti dari ajaran, melainkan sarana untuk menarik perhatian. Fokus harus tetap pada substansi ajaran dan transformasi batin. 4. Perjalanan batin yang murni. Latihan hening sadar, refleksi, dan disiplin batin membantu menembus prasangka, ego, dan lapisan-lapisan kesadaran. Kesadaran sejati muncul dari penghayatan internal, bukan dari sorotan dunia luar. 5. Panduan praktis untuk Anda. Sisihkan perhatian dari pengakuan atau validasi sosial. Amati ego dan prasangka internal tanpa terikat. Latih refleksi, hening sadar, dan integrasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada substansi kebenaran, bukan tanda luar. Video ini diharapkan menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin menumbuhkan kesadaran sejati, memahami kebenaran murni, dan hidup selaras dengan inti batin. Dengan melepas ketergantungan pada pengakuan, karomah, atau ego, Anda dapat menemukan kebebasan batin, kedamaian, dan transformasi yang nyata. Selamat bertemu kembali di kesadaran berikutnya.